Puji nama Tuhan, Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di pagi yang indah ini kita semua boleh hadir datang untuk menyembah kepada Tuhan. Itu semua hanya oleh anugerah Tuhan. Sesuai dengan pujian tadi, oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh hidup hingga sampai saat hari ini. Bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dunia saat ini dilanda yang namanya virus corona, pandemi virus corona. Jadi tidak hanya beberapa negara, tapi hampir seluruh negara terjangkiti yang namanya virus corona. Virus ini katakanlah tidak kasat mata, tidak bisa kita lihat. Tetapi walaupun tidak bisa dilihat, tetapi dahsyat mereka menggerogoti kesehatan manusia, sehingga banyak orang yang terpapar sakit dan bahkan banyak yang meninggal. Sampai saat kemarin, yaitu di Indonesia yang terdampak kena COVID itu sudah 144.000 lebih ya. Jadi sehingga para medis, para dokter di rumah-rumah sakit juga mereka ada semacam kekhawatiran. Jangan sampai ini COVID ini, penyakit ini, virus ini semakin hari semakin banyak, ribuan ya. Kalau katakanlah terus berlanjut akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Karena apa? Namanya rumah sakit kan sangat terbatas, ya kan? Bed-bednya ya, tempat tidurnya juga terbatas. Kalau terus mengalir orang yang sakit, tetapi puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya apa yang terjadi ini tidak terlepas dari mata Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada bangsa kita, yaitu Indonesia. Dan saya yakin dan percaya situasi yang katakanlah yang sulit ini, banyak orang mengalami kesulitan. Tidak hanya orang-orang yang miskin, orang-orang yang tadinya mampu menjadi tidak mampu. Kalau kita lihat ya di Kartasura ini, kalau misalnya Bapak saudara melihat ada beberapa mobilnya sih bagus ya kan. Tapi di sana dijual nasi uduk, nasi kuning. Mereka mengalami kesulitan. Tadinya mereka bekerja mendapatkan hasil. Tetapi dengan adanya pandemi virus corona, mereka tidak bekerja. Ada yang di PHK, dirumahkan. Sampai-sampai pemerintah Jokowi tidak segan-segan mengeluarkan dana ratusan triliun rupiah. Untuk apa? Untuk menanggulangi yang namanya COVID-19 ini. Mereka menggelontorkan dananya tidak hanya untuk orang-orang yang katakanlah yang sakit, para medis, para dokter, para perawat, dan tenaga-tenaga yang membantu adanya penanggulangan virus ini, tetapi juga rakyat yang mereka mengalami yang namanya pemutusan hubungan pekerjaan. Orang-orang miskin dibantu oleh pemerintah. Dan biarlah kita terus berdoa supaya bantuan ini tidak salah sasaran, tapi betul-betul tepat pada sasarannya, orang-orang yang dibantu, yang berhak untuk menerima. Bapak Ibu, Bapak saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tahu dunia semakin hari semakin jahat. Itu pun telah difirmankan oleh Tuhan. Nah, kita sangat beruntung ya, kita punya Allah yang maha besar. Dan kita hidup dalam dunia ini, Tuhan tidak katakanlah meninggalkan kita sendirian. Tuhan telah memilih kita, ya kan? Dikatakan bukan
Kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Puji nama Tuhan, kita telah dipilih, diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, perjalanan hidup ini tidak katakanlah gampang, ya kan? Bahkan kalau kita lihat, kita di dalam perjanjian lama, Tuhan membela kepada bangsa Israel yang notabene mereka adalah sebagai budak-budak di tanah Mesir. Tapi Tuhan terus membela. Dalam perjalanannya bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan menjanjikan tanah Kanaan, ya kan? Tetapi apa yang terjadi sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam perjalanan waktu Tuhan berjanji, kalau Tuhan berjanji pasti ditepati. Gak ada yang Tuhan berjanji tidak pernah tepat. Kalau manusia berjanji sering mereka mengingkari. Tetapi kalau Tuhan berjanji tidak pernah mengingkari. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh, yang menjanjikan adalah Tuhan sendiri. Dikatakan di dalam Yohanes 14 dikatakan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini janjinya Tuhan. Kita mengimani Tuhan yang berjanji tidak pernah meninggalkan. Walaupun keadaan dunia semakin sulit. Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3. Di mana keadaan dunia di akhir zaman ini seperti apa? Kita baca mulai ayat 1 hingga sampai ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 5. Perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini surat Rasul Paulus kepada anak didiknya yaitu Timotius, bahwa nanti akhir zaman. Kita ini hidup di dalam zaman yang akhir, ya. Zaman yang akhir dikatakan adalah masa yang sukar. Nah, sekarang ini kan terjadi masa yang sukar. Dan saya yakin dan percaya kesukaran ini tidak hanya terus berhenti di sini. Terus menerus dunia ini karena semakin tua, ya kan. Semakin tua dijanjikan oleh Tuhan, dan dengan zamannya akhir ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus katakanlah waspada. Kalau kita melihat kondisi dunia yang semakin hari semakin tidak baik. Walaupun kalau kita lihat memang perkembangan secara teknologi semakin hari semakin luar biasa. Dulu saya waktu masih anak-anak, ya. Waktu masih anak-anak, katakanlah satu kampung itu yang mempunyai radio itu yang beberapa orang. Jadi hiburannya hanya mendengarkan katakanlah radio kalau ada misalkan ketoprak atau wayang orang berbondong-bondong untuk
mendengarkan. Nah sekarang ini yang namanya radio ya kan sudah agak ditinggalkan, walaupun saya juga masih senang mendengarkan yaitu radio ya kan. Teknologi semakin hari semakin maju. Demikian juga di dalam sektor perhubungan ya kan. Dulu waktu saya masih kecil, saya bisa katakanlah kebetulan rumah saya yang ada di Bacem sana ya, Grogol itu kan di pinggir jalan. Saya itu kalau misalkan jam 7 jam 8 malam ya kan, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di situ berbaring di jalan aja berani ya kan. Tidak ada yang namanya kendaraan itu lewat di situ. Paling-paling yaitu gerobak sapi yang ya kan. Itu kondisi zaman itu. Sekarang Bapak Ibu, Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kendaraan sampai luar biasa banyaknya, sampai orang bingung untuk mengendari. Satu keluarga itu bisa mempunyai beberapa kendaraan. Tetapi firman Tuhan tetap terjadi, ya kan? Walaupun secara kasat mata kita lihat teknologi semakin maju, orang-orang dilihat semakin katakanlah hidupnya makmur, tetapi apa yang difirmankan pasti terjadi. Nah kita itu hidup di zaman akhir, zaman yang susah ya kan? Zaman yang sulit. Orang mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang ya kan? Orang bangun pagi, mereka yang dipikirkan adalah uang, untuk mencari uang. Tapi puji nama Tuhan, kita selaku anak-anak Tuhan, ini adalah kita telah dikasih tahu oleh Tuhan bahwa seperti ini kondisinya. Katakan tadi, jauhilah orang-orang melakukan seperti itu. Bila kita tidak ikut di dalamnya, jangan sampai kita masuk katakanlah menjadi orang-orang yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ini. Biarlah kita lebih hari kita lebih waspada, berjaga-jaga. Dikatakan jauhi orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik. Mereka garang, mereka mencintai dirinya sendiri, mereka congkak. Hal-hal yang tidak baik mereka lakukan. Kita harus menjauhi itu. Karena apa? Dikatakan orang yang bergaul dengan orang yang jelek kelakuannya, buruk kelakuannya, akan menimbulkan katakanlah pengaruh. Orang tadinya baik, tapi kalau dia bergaul sama orang-orang yang jahat, orang-orang pemabuk misalkan, tadinya dia nggak pernah yang namanya itu minuman yang memabukkan itu dia tidak kenal. Tapi karena dia mengenal, dia bergaul sama orang yang mabuk, lama-lama menjadi mabuk juga. Oleh karena itu mari kita selaku anak-anak Tuhan, kita telah dikasih tahu oleh Tuhan bahwa zaman akhirnya seperti ini. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, biarlah untuk menghadapi situasi kondisi yang tidak baik ini, mari kita akan terus lebih lagi untuk dekat kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam surat Efesus ya kan? Untuk menanggulangi hal-hal yang tidak baik tadi, situasi kondisi katakanlah dunia yang semakin jahat, apa yang harus kita lakukan? Biarlah kita akan terus dekat kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam surat Efesus 6 mulai ayat 10 sampai ke 18 ya. Saya akan bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji nama Tuhan. Bapak kasih yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu kondisi dunia ini semakin hari semakin jahat, tapi Tuhan tidak melepaskan kita. Katakanlah tidak dijelonongkan dengan kondisi yang jahat ini, Tuhan membiarkan, tidak. Tuhan memberi arahan, ya. Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata, yaitu senjata rohani. Karena hidup kita adalah seperti orang berperang. Ya. Kalau kita kalah, ya sudah, kita akan binasa. Tapi kita menjadi umat-umat pemenang. Tuhan telah mempersiapkan kita. Kita menjadi yaitu laskar-laskar Kristus. Ya kan? Kalau laskar yang dalam dunia ini, ya kan? Kebetulan rumah saya kan di belakang Kopassus, ya. Itu yang namanya Kopassus. Itu setiap hari mereka berlatih, mempersiapkan diri, ya kan. Tidak enak-enak, ya kan. Dia pagi-pagi jam 4 udah bangun. Mereka harus lari-lari. Mereka latihan untuk katakanlah tidak hanya bela diri, tetapi juga latihan untuk apa? Menembak. Makanya kadang-kadang malam-malam hari mereka ada rentetan suara peluru, itu udah biasa di tempat saya. Karena mereka berlatih, berlatih terus. Nah, kita selaku anak-anak Tuhan, katakan kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan, laskar-laskarnya Tuhan dalam menghadapi situasi kondisi dunia yang semakin hari semakin jahat. Jangan kita sampai larut di dalam situasi kondisi yang tidak baik. Tetapi biarlah kita terus melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Biarlah kita menghadapi situasi kondisi dunia yang semakin jahat ini, biarlah kita tetap kuat, ya kan? Kita tetap teguh, walaupun secara kasat mata, ya kan, kita mengalami katakanlah situasi yang tidak baik. Karena situasi ini tidak katakanlah hanya untuk orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Itu semua orang mengalami, ya kan. Seperti katakanlah matahari ini untuk orang jahat maupun orang baik. Hujan pun juga untuk orang jahat dan orang baik. Situasi kondisi yang tidak baik ini kita juga merasakan. Oleh karena itu kita terus dikatakan di dalam firman Tuhan, kita tetap terus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita bisa kuat, katakan oleh firman Tuhan,
biarlah kita terus berdoa. Berdoa dalam setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Kita terus melakukan doa, ya kan? Dikatakan doa itu besar kuasanya. Dalam Yakobus katakan bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Elia adalah orang biasa dikatakan, sama seperti kita. Dia juga makan nasi juga, ya kan? Atau makan roti, ya kan? Tapi mereka makan seperti kita, manusia biasa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, dan doanya tidak main-main, ya kan? Waktu itu katakan Elia itu berdoa supaya Tuhan menurunkan api dari langit, ya kan? Melawan para nabi-nabi Baal, ya kan? Tidak hanya 1-2 nabi, 450. Elia sendirian, tapi Elia mereka tetap kuat, ya kan? Mereka kuat kan, dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan, karena hadirat Allah ada di tengah-tengah Elia. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya kan? Dikatakan doa orang yang benar itu besar kuasanya. Menghadapi situasi kondisi yang sulit seperti ini, biarlah kita terus lebih lagi untuk berdoa dan berjaga. Karena kita tahu, ya kan, yang kita kan punya pengharapan, ya kan. Iman kita berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sebentar lagi pasti akan datang. Dan Tuhan itu katakanlah kedatangannya hari ini sampai kemarin itu lebih dekat hari ini. Besok itu lebih dekat lagi. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, ya kan? Besok atau lusa kita tidak tahu. Tetapi dikatakan biarlah kamu terus berjaga-jaga menghadapi situasi kondisi yang tidak baik, kondisi yang sulit. Ya, orang-orang mengalami kesulitan sehingga mereka katakanlah melakukan yang melanggar perintah Tuhan, seperti mereka mencuri, ya kan? Menjadi koruptor, ya kan? Mereka melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita selaku anak-anak Tuhan, biarlah menghadapi situasi kondisi yang tidak baik ini, kita terus lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, barang siapa yang melakukan perintahku, ya kan? Ini firman Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Barang siapa yang mengasihi aku, kita kan katakanlah kita dikasihi oleh Tuhan. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan untuk membalas itu, kita juga membalas dengan mengasihi Tuhan. Dikatakan barang siapa mengasihi aku, namanya orang mengasihi kadang-kadang, oh kamu mengasihi enggak? Oh iya saya mengasihi Tuhan, ya kan? Dengan perkataan itu memang gampang, ya kan? Dengan perkataan itu memang gampang. Tapi dalam proses kita kan hidup kita kan dalam proses, ya kan, untuk menuju katakanlah sampai garis akhir, ya kan. Kita tidak tahu, ya kan. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan kita tidak tahu. Itu adalah rahasia Tuhan. Tapi dikatakan kita terus berjaga-jaga dan berdoa. Kita terus lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai katakanlah kita meninggalkan kepercayaan kita. Banyak orang-orang Kristen, ya kan, yang telah lama, bahkan ada pendeta pun, ya kan, mengakunya pendeta, mereka juga meninggalkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Biarlah kita selaku anak-anak Tuhan menjadi pilihan Tuhan. Jangan sekedar kita dipanggil, tetapi kita menjadi pilihan Tuhan.
Jangan sampai terjadi seperti yang ada di Matius 7. Ya kan? Karena katakan banyak orang mengatakan Tuhan, Tuhan, ya kan? Menyebut nama Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan, aku telah melayani Engkau. Aku telah mengusir setan. Aku telah katakanlah mendoakan orang yang sakit sembuh. Orang buta bisa melihat. Banyak karunia-karunia yang mereka alami. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Aku berterus terang kepadamu. Aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai seperti itu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah dalam zaman yang akhir ini, situasi kondisi yang tidak baik ini, biarlah kita terus merenung. Kita terus lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti Daud, ya kan? Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, ujilah aku, ya kan? Ketahuilah isi hatiku. Ya kan? Dan jangan sampai katakanlah kita datang kepada Tuhan, ya kan? Waktu kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan tidak mengenal. Kan dikatakan tadi di depan, saya katakan banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Demikian juga dikatakan di dalam Matius 25 ya, dikatakan perumpamaan kerajaan surga itu seperti 5 dara yang bodoh dan 5 dara yang pandai. Semuanya itu memiliki pelita loh Bapak Ibu kesulitan. Semua membawa pelita yang menanti-nantikan kedatangan mempelai laki-laki. Karena lama mereka menunggu, akhirnya tertidur. Ya. Jangan sampai juga kita katakanlah kita lama-lama menunggu kedatangan Tuhan, ya kan? Dengan situasi zaman yang semakin hari semakin jahat ini, kita tertidur. Jangan sampai tertidur roh kita. Mari kita terus bangkit, kita berjaga-jaga. Kita terus katakanlah seperti 5 wanita yang pandai ini. Mereka tetap membawa minyak. Tetap mereka membawa minyak. Mereka terus berjaga-jaga. Dikatakan menghadapi zaman yang akhir ini tidak gampang. Kita harus lebih lagi mengkoreksi diri kita. Kita lebih lagi terus mendekatkan, kita merenung, ya kan. Kesempatan-kesempatan yang baik mari kita pergunakan, ya kan. Dikatakan dalam surat Petrus pun dikatakan bahwa iblis itu, ya kan, iblis itu sangat tahu, ya kan, bahwa kita itu menjadi incarannya. Dia tahu, oh itu orang selamat kalau di luar Kristus tidak didiam, udah diapa-apain mereka pasti mereka akan masuk dalam penghukuman. Tetapi kita orang-orang yang telah diselamatkan, biarlah kita terus lebih lagi untuk dekat kepada Tuhan. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari siapa yang dapat ditelannya. Iblis itu pinter, ya kan, sangat pinter dan licik, ya kan? Dikatakan juga di dalam Yohanes 10, ya kan? Ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Marilah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang menghadapi dunia di zaman akhir ini yang sangat sulit ini, kita lebih lagi untuk mengasihi Tuhan, lebih lagi untuk dekat kepada Tuhan. Dikatakan biarlah kita terus mempergunakan senjata roh kita, ya kan? Kita memakai iman kita, dan iman kita terus katakanlah semakin hari semakin bertumbuh. Iman itu sangat penting, ya kan? Iman, pengharapan dan kasih, ya kan? Semuanya penting, ya kan? Terlebih kasih. Kasih itu sangat-sangat, itu hukum yang terutama, ya kan? Makanya ada salib sana, mengasihi sesama, mengasihi ke atas, mengasihi Tuhan. Biarlah kita terus
hidup kita semakin hari semakin diperbaharui dari hari ke hari. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang stagnan, diam, tetapi kita terus maju. Kita terus maju, iman kita terus bertumbuh. Dikatakan juga biarlah kita semakin hari semakin sempurna seperti Bapa kita adalah sempurna. Untuk mencapai ke sana ya kan tidak mudah ya kan. Banyak tantangan yang harus kita alami. Tetapi puji nama Tuhan. Tadi saya katakan bahwa Tuhan itu memperlengkapi kita. Marilah kita pergunakan senjata yang ada pada kita. Jangan disimpan senjata, tapi kita pergunakan. Kita punya perisai yaitu iman kita. Kalau ada anak panah berapi dari si iblis, dan iblis itu bisa memakai siapa saja. Bisa memakai keadaan, bisa memakai katakanlah orang, bisa memakai keluarga kita. Nanti katakan kita harus waspada. Berawas-awaslah, berwaspadalah. Dan kita terus berjaga dan berdoa. Di saat hari ini ya kita berdoa itu sangat-sangat baik sekali. Biarlah kita terus lebih lagi untuk dekat kepada Tuhan. Dikatakan hanya dekat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Karena apa? Tuhan itu Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya kan? Kalau kita dekat, ya kan? Kalau kita dekat, pasti, ya kan? Penjagaan Tuhan pasti luar biasa. Seperti manusia aja, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita dekat kepada orang yang katakanlah yang punya power, punya kekuasaan, jauh-jauh kita dekat dengan misalkan dengan Pak Camat atau Pak Lurah aja kan, ada fasilitas-fasilitas apa yang dari pemerintah, kita pasti mendapatkan informasi yang terdahulu. Kita akan mendapatkan fasilitas. Apalagi Tuhan Allah kita yang maha kuasa. Biarlah kita jangan sampai menghadapi situasi kondisi yang tidak baik ini, ya kan. Zaman yang sulit, orang hanya mementingkan diri sendiri. Orang hanya mengasihi dirinya sendiri. Menghadapi seperti itu, jangan sampai kita hanyut, tapi kita terus waspada. Kita berdoa, kita lebih lagi dekat pada Tuhan. Kita lebih lagi untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya yakin dan percaya sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita dekat kepada Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, terus kita renungkan, kita lakukan, maka janji Tuhan, ya kan? Janji Tuhan tidak hanya ada di dalam dunia ini saja, ya kan? Di dunia ini hanya sementara dikatakan. Pemazmur katakan umur manusia itu hanya 70, 80, selebihnya hanya kesukaran yang dialami. Nah, puji nama Tuhan, kita masih diberi nafas pada hari ini. Biarlah kita lebih lagi untuk dekat kepada Tuhan. Hanya dekat kepada Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan berfirman, biarlah menghadapi situasi kondisi yang tidak baik, kita diperlengkapi dengan senjata roh ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kami yakin dan percaya kalau kita melakukan, maka kuasa-kuasa si jahat tidak bisa katakanlah mengalahkan kita.